Waktu Indonesia Gadget kali ini datang dari berbagai peluncuran dan kabar terbaru seputar dunia teknologi. Xiaomi Redmi Note 14S hadir dengan spesifikasi yang sudah familiar. Vivo Y19e menawarkan baterai jumbo harga terjangkau, dan Huawei Pura X memperkenalkan desain foldable revolusioner. Selanjutnya, kabar menarik juga datang dari peluncuran Pixel 9a dengan Tensor G4, Realme P3 Ultra yang membawa baterai 6000 mAh, rumor iPhone foldable yang dikabarkan sangat mahal, hingga peluncuran tablet gaming pertama Infinix. Berikut adalah Waktu Indonesia bagian gadget selengkapnya. Redmi Note 14S resmi rilis. Varian Redmi Note 14 series baru rilis di India. Apakah masuk Indonesia? Xiaomi baru saja meluncurkan Redmi Note 14S di Eropa Tengah dan Timur. Meski dipasarkan sebagai perangkat baru, sebenarnya ini adalah versi rebrand dari Redmi Note 13 Pro 4G dengan desain kamera yang sedikit diubah. Ponsel ini hadir dengan chipset Helio G99, layar AMOLED 6,67 inci dengan refresh rate 120Hz dan kamera utama 200 MP. Redmi Note 14S menjalankan HyperOS yang diduga masih berbasis Android 13, menimbulkan spekulasi bahwa Xiaomi tidak melakukan pembaruan signifikan pada sisi perangkat lunak. Ponsel ini tersedia dalam warna blue, purple, dan black dengan harga sekitar $260 atau sekitar 4,2 juta rupiah untuk varian 8/256 GB. Vivo Y19e rilis dengan baterai jumbo. Andalan baru Vivo di harga terjangkau plus tahan banting. Vivo meluncurkan Y19e sebagai anggota terbaru dari Y-series. Ponsel ini dibekali layar 6,74 inci HD+ dengan refresh rate 90Hz, baterai 5500 mAh, dan chipset Unisoc T7225. Dengan harga kurang dari $100, Y19e menawarkan kamera 13 MP, sertifikasi IP64, dan fitur AI Erase untuk pengeditan foto. Ponsel ini juga dilengkapi dengan pemindai sidik jari samping dan sertifikasi ketahanan MILS STD810H, menjadikannya ponsel yang tangguh untuk penggunaan sehari-hari. Vivo Y19e tersedia dalam warna Majestic Green dan Titanium Silver dan sudah bisa dibeli di India melalui situs resmi Vivo dan Flipkart. Dengan spesifikasi yang cukup lengkap di harga terjangkau, Y19e menjadi pilihan menarik bagi pengguna yang mencari ponsel dengan baterai tahan lama. Huawei Pura X foldable revolusioner, makin gokil. Huawei rilis HP flip unik yang akan jadi benchmark baru. Huawei diketahui telah resmi memperkenalkan Huawei Pura X, sebuah smartphone foldable dengan desain unik yang menggabungkan konsep buku dan lipat. Ponsel ini memiliki layar utama 6,3 inci dan layar samping 3,5 inci. Keduanya menggunakan panel LTPO OLED dengan refresh rate 120Hz. Pura X dilengkapi kamera 50 MP dengan sensor RYYB dan OIS, baterai 4720 mAh, serta dukungan pengisian cepat 66 watt. Ponsel ini hadir dalam 3 warna reguler dan 2 edisi kolektor dengan harga mulai dari 7.499 yuan atau sekitar 17 juta untuk varian 12/256 GB. Desain revolusioner dan spesifikasi tinggi membuat Huawei Pura X menjadi salah satu foldable paling menarik tahun ini. Huawei juga menambahkan elemen pendinginan grafis untuk menjaga suhu perangkat tetap stabil, menjadikannya pilihan ideal bagi pengguna yang menginginkan performa tinggi dalam bentuk yang inovatif. Google Pixel 9a resmi rilis. HP terbaru Google Pixel 9a resmi, siap saingi iPhone 16 series? Google resmi mengumumkan Pixel 9a dengan chipset Tensor G4 dan layar 6,3 inci OLED 120Hz. Ponsel ini hadir dengan kamera 48 MP, baterai 5100 mAh, dan dukungan pengisian nirkabel. Pixel 9a menjalankan Android 15 dengan fitur AI terbaru Google dan akan mendapatkan pembaruan sistem selama 7 tahun dengan harga mulai dari $499 atau sekitar 8 juta rupiah. Pixel 9a menawarkan performa tangguh dan kamera berkualitas di kelas menengah. Layarnya mampu mencapai kecerahan hingga 2700 nits, menjadikannya ideal untuk penggunaan di bawah sinar matahari langsung. Pixel 9a juga dilengkapi dengan sertifikasi IP68, menjadikannya tahan air dan debu. Dengan kombinasi performa, kamera, dan daya tahan baterai yang solid, Pixel 9a menjadi pesaing kuat di segmen mid-range.
Realme P3 Ultra baterai 6000 mAh. Andalkan baterai jumbo, apakah Realme P3 Ultra bakal debut di Indonesia? Realme meluncurkan P3 Ultra dengan chipset Dimensity 8350 Ultra, layar AMOLED 6,83 inci, dan baterai 6000 mAh. Ponsel ini juga dilengkapi kamera 50MP, sertifikasi IP68, dan pengisian cepat 80W. Realme UI 6.0 berbasis Android 15 menjanjikan 2 tahun pembaruan OS dan 3 tahun pembaruan keamanan. Realme P3 Ultra tersedia dalam warna Glowing Lunar White, Neptune Blue, dan Orion Red dengan harga mulai dari Rp26.999 atau sekitar Rp5 juta untuk varian 8/128GB. Dengan layar Quad Curve AMOLED dan proteksi Gorilla Glass 7 Eye, Realme P3 Ultra menawarkan pengalaman visual yang memukau. Performanya didukung oleh sistem pendingin 6K VC Vapor Chamber, menjadikannya pilihan ideal bagi pengguna yang menginginkan performa tinggi untuk gaming atau multitasking. Poco F7 Ultra siap diluncurkan. Siapin diri kalian karena flagship gaming Poco F7 Ultra segera rilis. Poco F7 Ultra semakin dekat dengan peluncurannya setelah mendapatkan sertifikasi di berbagai negara. Ponsel ini dikabarkan akan ditenagai oleh Snapdragon 8 Elite, RAM 12 atau 16GB, dan penyimpanan hingga 512GB. Poco F7 Ultra juga dilengkapi kamera 50MP, baterai 5300 mAh, dan dukungan pengisian cepat 120W. Peluncuran resmi diperkirakan akan dilakukan pada 27 Maret mendatang dengan sertifikasi IP68 dan dukungan pengisian nirkabel 50W. F7 Ultra menjadi ponsel flagship yang siap bersaing di pasar global. Poco juga dikabarkan akan meluncurkan F7 Pro dengan baterai 6000 mAh, meski tanpa dukungan pengisian nirkabel. Realme 14 5G siap meluncur. Versi Pro nggak masuk, harusnya Realme 14 5G bakal rilis resmi di Indonesia. Realme telah resmi mengumumkan peluncuran Realme 14 5G pada 27 Maret mendatang di Thailand. Ponsel ini dikabarkan akan ditenagai oleh Snapdragon 6 Gen 4 dan baterai 6000 mAh. Meski belum ada detail spesifikasi lengkap, Realme 14 5G diprediksi akan menjadi versi rebrand dari Realme P3 yang baru saja diluncurkan di Cina. Dengan desain mecha design yang futuristik, Realme 14 5G menargetkan pasar mid-range dengan menawarkan performa dan daya tahan baterai yang solid. Peluncurannya akan disiarkan langsung melalui YouTube, Facebook, dan TikTok resmi Realme Thailand. Jadi kalau kemarin katanya versi Pro nggak bakal masuk Indonesia, kira-kira versi 5G ini masuk nggak ya? Tablet gaming Infinix pertama di dunia. King Phoenix gak mau kalah, siap saingi Xiaomi, Samsung, dan Huawei di dunia tablet. Infinix diketahui bersiap meluncurkan XPad GT, tablet gaming pertama mereka dengan RAM 8GB dan penyimpanan 256GB. Hal tersebut diketahui dari postingan salah satu akun X yang menyebutkan bahwa Infinix baru saja mendaftarkan produk tersebut secara resmi. Meski detail spesifikasi masih dirahasiakan, XPad GT diprediksi akan lebih tinggi dari XPad sebelumnya yang menggunakan chipset Helio G99 dan baterai 7000 mAh. Dengan fokus pada pengalaman gaming, XPad GT diharapkan dapat bersaing di pasar tablet gaming yang semakin populer. Infinix juga dikabarkan akan menawarkan fitur pendinginan yang lebih baik untuk mendukung performa tinggi saat bermain game. Bocoran harga iPhone lipat. Jangan kaget kalau dengan harga iPhone lipat terbaru, bikin dompet jiper. Dilansir dari GSM Arena, Apple dikabarkan akan meluncurkan iPhone foldable pertamanya pada akhir 2026 dengan harga sekitar $2.300 atau sekitar 37 juta rupiah. Perangkat ini dirumorkan akan memiliki layar 7,8 inci dan desain ultra tipis dengan rangka titanium. Menurut analis, harga yang tinggi akan membatasi volume penjualannya nanti. Akan tetapi Apple tetap optimis dengan inovasi ini. iPhone foldable ini juga dikabarkan akan dilengkapi dengan Touch ID di tombol daya dan baterai berkapasitas tinggi untuk mendukung penggunaan layar besar. Vivo V50 Lite resmi rilis. Buat yang ngerasa Vivo V50 kemahalan, ini solusinya.
Vivo meluncurkan V50 Lite 4G dengan baterai 6500 mAh dan pengisian cepat 90 watt. Ponsel ini hadir dengan layar AMOLED 6,77 inci, kamera 50 megapiksel dan chipset Snapdragon 685. Vivo V50 Lite 4G ini sendiri dibanderol seharga 18.999 lira Turki atau sekitar 8,2 juta rupiah dan sudah bisa dibeli di Turki. Dengan sertifikasi IP65 dan ketahanan MIL STD810H, ponsel ini dirancang untuk penggunaan yang tangguh. V50 Lite 4G juga dilengkapi dengan FunTouch OS 15 berbasis Android 15, menjanjikan pengalaman pengguna yang lancar dan aman. By the way, kayaknya kalau masuk Indonesia nanti harganya nggak bakal 8 jutaan sih, harusnya bakal ada di range 4 jutaan kali ya. Sebelum kita masuk ke berita terakhir, buat kalian yang ketinggalan terkait berita terupdate seputar gadget di minggu-minggu yang lalu, ada baiknya kalian langsung masuk aja ke channel YouTube Pricebook dan playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Dan buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate terkait perkembangan dunia telco, bisnis, fintech, hingga IoT di Indonesia, kalian bisa kunjungi platform baru kita di Prime by Pricebook, yang linknya bakal dia taruh di kolom deskripsi di bawah. Redmi A5 rilis pakai layar 120Hz. Andalan baru Xiaomi di harga 1 jutaan, HP ini jadi gebrakan baru dari Xiaomi. Xiaomi diketahui resmi meluncurkan Redmi A5 4G di Bangladesh dengan layar 6,88 inci 120Hz dan kamera 32 megapiksel. Hal tersebut diketahui dari beberapa bocoran postingan akun Facebook India yang memperlihatkan desain dari Redmi A5. Dilansir dari GSM Arena, ponsel ini akan dibekali baterai 5200 mAh dan chipset Unisoc T7250. Lewat salah satu foto postingan tersebut, Redmi A5 4G ini sendiri tersedia dalam dua varian dengan harga mulai dari Rp10.999 atau sekitar 2 juta rupiah. Meski tidak mendukung 5G, Redmi A5 4G menawarkan performa yang cukup untuk penggunaan sehari-hari. Dengan desain yang sederhana dan harga terjangkau, ponsel ini menjadi pilihan menarik bagi pengguna yang mencari perangkat dengan baterai tahan lama dan layar besar.